Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan bersaat teduh. Firman Tuhan diambilkan dari Injil Matius pasal 13 ayatnya yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita diperlengkapi dengan indera, baik indera penglihatan, pengecap, maupun pendengaran. Tuhan telah memberikan indera-indera itu dengan fungsi-fungsi yang memang luar biasa. Ketika kita diberikan fungsi indera dengan fungsi yang demikian baik, tentu yang kita lakukan adalah melakukan fungsi yang sudah ada di letaknya itu juga dengan baik. Dan tentu supaya kemudian kita semakin baik dalam hidup kita, indera ini harus terus dilatih untuk mendengarkan hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Terutama indera pendengaran. Melihat yang baik, merasakan yang baik, mengecap yang baik, dan mendengarkan yang baik. Itulah kenapa Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya waktu itu, ketika setelah ia mengajarkan tentang perumpamaan seorang penabur, lalu Yesus menekankan pengajaran itu kepada para murid supaya siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Artinya bahwa kalau kamu sudah punya telinga, lakukan. Dengarkan dengan sungguh-sungguh firman yang sudah diterima, supaya tidak berlalu. Sebab kebenaran firman Tuhan itu akan hidup di dalam kehidupan kita. Jika kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan apa yang sudah kita terima di dalam hidup. Walaupun tentu kadang-kadang Bapak Ibu Saudara bukan perkara mudah ketika barangkali kita sedang menghadapi situasi berat. Ketika barangkali kita sudah mau kemana, gitu ya, cepat kilat pengen pergi. Atau sedang di banyak pikiran yang sedang dipikirkan. Dikuasai oleh banyak pikiran. Tidak mudah untuk mendengarkan. Coba Bapak Ibu rasakan betul hari ini. Apakah kita tadi pagi sudah sungguh-sungguh mendengarkan suara istri kita, suara anak-anak kita, atau bahkan suara hati kita sendiri. Tentu bukan perkara mudah, bukan? Nah, ayat ini mengajak kita supaya ketika kita mengalami peristiwa, banyak peristiwa, Tuhan berbicara kepada kita melalui apapun. Mari kita belajar untuk mendengarkan. Latihan yang baik adalah latihan ketika kita memfokuskan diri, berulang-ulang mendengarkan hal yang baik. Dan ketika ada hal-hal yang baik, jangan kita sia-siakan dalam kehidupan kita. Entah melalui suara, entah melalui penglihatan. Tapi melalui firman ini, melalui suara-suara yang Tuhan nyatakan di kehidupan kita, di keluarga, dalam peristiwa apapun, kita dengarkan dengan baik. Agar apa? Agar kita menghasilkan buah. Sama seperti yang diinginkan melalui perumpamaan sang penabur ini. Dalam ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ketika kita mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, maka buah dari pendengaran kita akan
berlipat-lipat di dalam kehidupan kita. Telinga kita diberi Tuhan untuk mendengarkan hal yang baik. Maka jadikan alat pendengaran kita itu mendengarkan hal-hal baik agar kita diberkati dan kita menjadi berkat. Amin.